berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Aksi Sandy Tumiwa menggerebek kediaman mantan istrinya, Tessa Kaunang, karena diduga kerap membawa laki-laki ke rumahnya yang sempat heboh beberapa waktu lalu, kini justru berbuntut panjang. Setelah Tessa melaporkan mantan suaminya itu ke polisi, kini giliran kekasih Tessa sendiri yang akan memperkarakan Sandy Tumiwa karena dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski perkaranya dengan Sandy Tumiwa bergulir hingga ke ranah hukum, Tessa Kaunang tetap berbunga-bunga karena cinta, seperti ketika dirinya berbagi cerita tentang kejutan ulang tahun kekasihnya. Bahwa dia pun merasa keberatan ya atas peristiwa yang dilakukan oleh Sandy ya sampai harus terblow up di media. Dia juga mempunyai hak hukum, maka dalam waktu dekat ya ketika beliau bisa, kami akan melaporkan Sandy kembali ya atas dugaan pencemaran nama baik ya ke publik melalui media. Kenapa? Faktanya saya selaku kuasa hukumnya beliau, saya sudah melihat jadwalnya beliau. Hari itu beliau memang tidak ada di Jakarta. Lagi kerja. Ya, lagi bekerja. Nah, ini kan satu pencemaran nama baik gitu loh terhadap klien kami. Maka dalam waktu-waktu dekat ini, ketika beliau bisa, Sandy akan kami laporkan dengan pasal yang baru. Ya ulang tahun aja. Ya ulang tahun aja yang dirayakan. Ya, namanya juga pacar. Biasa aja sih, karena kan udah gede juga, udah tua juga lah umurnya lah gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh, ya makan aja paling. Kebahagiaan tengah menyelimuti aktris cantik Nabila Syakib dan suaminya Reshwara Argya Ardinal. Pasangan yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 2 tahun lebih tersebut dikaruniai anak pertama pada tanggal 6 Februari 2018 lalu. Kehadiran tangis bayi berjenis kelamin perempuan tersebut jadi anugerah yang sangat membahagiakan bagi Nabila. Inilah yang diungkap Shirin Sungkar dan Saskia Adiameka saat membesuk Nabila di rumah sakit Kamis kemarin. Lalu seperti apa Shirin dan Saskia berbagi cerita tentang perjuangan Nabila yang akhirnya harus melahirkan secara sesar? Sehat, oke, ya kan. Kita sebenarnya datang bareng juga sebelum mempersiapkan ini berapa bulan lagi nih kita akan ngalamin seperti ini. Tapi senang sih ngeliat sehat ya semuanya. Udah maksudnya udah bisa kemana-mana, udah bisa jalan gitu, gilanya. Sesar atau normal? Dia sesar, tapi kan kasihan sebenarnya dia udah bukan berapa ya. Udah induksi segala macam, ujung-ujungnya sesar karena memang nggak ada bukaan lanjut gitu. Dia niatnya normal sih memang, karena kan udah senam segala macam. Cuman ya udahlah, apa aja yang penting anaknya sehat. Benar. Aku bilang ya udah coba induksi alami, totok segala macam. Dia nungguin sampai 40 kan, 40 minggu. Mirip bapaknya. Suaminya banget. Tapi cantik banget, masya Allah. Tapi bapaknya banget. Tapi kalau bayi kan masih berubah-ubah ya. Mukanya kemarin sama hari ini masih beda banget. Ramainya pembicaraan terkait dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka turut serta membawa Ayu Dewi angkat bicara. Ayu yang cukup lama menjalin kasih dengan Zumi Zola bahkan nyaris menikah terus digoda sahabatnya seperti Melanie Ricardo untuk menanggapi persoalan yang membelit Zumi Zola sekarang. Lalu seperti apa reaksi Ayu Dewi yang seolah tak peduli dengan beratnya persoalan yang dihadapi mantan kekasihnya tersebut? Mantan Bu Ayu kan dulu hampir menikah, cukup lama pacarannya, tiba-tiba sekarang ada problem kan, Bu Ayu ikut sedih nggak? Nah, aku tuh perasaan simpati dan empati itu semakin dewasa, semakin ditujukan untuk orang-orang tersayang. Jadi untuk keluarga dan jadi buat mantan udah nggak ada tersisa lagi rasa sayang ya. Jadi yang namanya di luar tuh kan. Lu namanya nyotuk. Mana lu namanya nggak tanyain. Di tengah kesibukannya di panggung hiburan dan menjalani usaha kuliner, Carissa Putri tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Apalagi ketika putranya Queen Zino kini sudah berusia 4 tahun dan mulai memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sebab itu pula Carissa mengaku tetap menomorsatukan keluarga dan baru melakukan aktivitas dan sejumlah kesibukan di siang hari sepulangnya Queen Zino dari sekolah. Udah 4 tahun umurnya, udah sekolah tiap hari. Dia lagi nanya terus ini apa? Kenapa kayak gitu, gunanya apa, lagi ya fase pengen tahu banget dan semua ditanya sama dia. Cowok 4 tahun lagi aktif-aktifnya, segala sesuatu yang dilarang malah disengajain.
Jadi ya harus banyak proses sabar dan terus ngajarin anak. Tapi keteteran juga nggak sih harus? Anak sih tetap yang utama sih, jangan sampai keteter. Karena anak selesai sekolah, anak sekolah, baru aku datang ke restoran. Tapi sekolah. Apapun akan dilakukan seorang ibu demi kesembuhan buah hatinya. Ini pula yang terus diperjuangkan Asri Welas. Meski putra keduanya, Ryan Gibran Ridha Raharja, sudah 2 kali jalani operasi katarak, tapi Asri Welas masih belum mengetahui apa yang menyebabkan kondisi putranya bisa seperti sekarang. Sebab itu pula Asri Welas akan terbang ke Jerman untuk menemukan jawaban terkait penyebab penyakit yang diderita sang putra tercinta. Tak lama lagi, Tommy Kurniawan akan kembali naik pelaminan. Meski ia enggan menyebut tanggal pasti, tapi segala persiapan demi kelancaran pernikahannya yang akan digelar di Aceh pada bulan Februari ini terus dirampungkan. Salah satunya adalah kesiapan Tommy untuk menjalani bimbingan pranikah di Aceh selama 2 hari sebelum prosesi ijab kabul dilangsungkan nantinya. Mampu menyedot lebih dari 4 juta penonton dalam waktu singkat, film Dilan 1990 juga membangkitkan kreativitas netizen lewat sejumlah meme bertema Dilan yang membanjiri dunia maya. Sementara itu, bagaimana pula aksi Michelle Zudit saat menggelar nonton bareng film London Love Story 3 di kawasan Blok M? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.